Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dan kita langsung saja masih di pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman pada Allah itu mengandung 4 perkara. Dan perkara pertama yang wajib kita imani adalah mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah membahas dalil fitrah dan juga dalil akli akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan dalil syar'i dan juga dalil hissi akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung saja menyambung. Kita buka halaman 82. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa amma dalalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala. Adapun dalil syar'i akan adanya Allah Subhanahu wa taala ada dua di sini yang Syekh Utsaimin sampaikan. Nah, fali annal kutubas samawiyata kullaha tantiqu bidzalika. Karena semua kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit, itu semua berbicara tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil mutadamminati limasalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bimasalihi khalqihi. Dan apa yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut, ya, kalau sekarang kita baca ya Al-Qur'an, ya. Apa yang dibawa Al-Qur'an itu, ya, di situ ada terkandung di dalamnya hukum-hukum yang mencakup kebaikan bagi seluruh makhluk, maka itu tanda bahwa ada yang menurunkannya. Tidak mungkin bicara hukum ini yang baik, ini yang jelek, kemudian tidak ada yang membuatnya. Nah, pastikan ini ada. Ya, maka hukum yang dibawa di dalam kitab-kitab samawiyah tersebut, siapa yang menurunkannya? Nah, ini dia pasti ada Rabbin Hakimin, yaitu Tuhan yang maha tahu, ya, maha hikmah, maha tahu dengan kebaikan hambanya. Paham ya? Nah, wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyati allati syahidal waqi'u bi sidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi. Dan apa-apa yang datang dari khabar-khabar kauniyah yang telah dipersaksikan oleh kenyataan akan benarnya kabar-kabar tersebut, ini merupakan bukti bahwa semuanya itu datang dari Tuhan yang maha mampu untuk mengadakan apa yang ia kabarkan. Ya, jadi contoh, jadi gampangnya begini, ada 3 poin, bukan 2 poin ya. Tadi saya menyampaikan 2 poin, mohon maaf, salah ya. Dalam perkataan Syekh Utsaimin, ya, tentang dalil syar'i bahwasanya Allah itu ada. Yang pertama adalah semua kitab-kitab samawiyah yang dibawa para rasul, ya, baik Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa, Nabi dan lain-lain, ya, semuanya itu semua membicarakan keberadaan Allah. Mereka semua mengajak menyembah Allah. Itu bukti bahwa benar-benar Allah itu ada. Paham? Lalu yang kedua, ya, sisi pembicaraan yang kedua Syekh Utsaimin tentang dalil syar'i adanya Allah itu, bahwa Al-Quran, kita ambil contoh Al-Quran ya, kitab-kitab samawi kan tadi yang kita ambil contoh Al-Quran aja. Al-Quran itu kan isinya, kandungannya adalah hukum-hukum yang memberikan kebaikan bagi hamba. Nah, tentunya hukum-hukum ini ada yang membuatnya. Siapakah yang membuatnya? Yang membuatnya adalah yang maha tahu akan kebaikan hamba-hamba tersebut. Paham kan? Kita disuruh, ya, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, ya. Contoh lagi hukum-hukum had, misalkan pencuri dipotong tangannya, ya, pembunuh dibalas kisos dan sebagainya. Itu semua ada hukum-hukumnya. Nah, hukum ini siapa yang meletakkan? Pasti ada. Undang-undang di negara Indonesia aja pasti ada yang membuat, ya enggak? Yang baru saja ribut kemarin, ya, Omnibus Law misalkan. Nah, itu kalau dirunut mosok enek dhewe Omnibus Law.
ada dengan sendirinya. Kan tidak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Demikian Al-Qur'an itu isinya hukum-hukum. Siapa yang menetapkan hukum-hukum itu? Ya, yang maha bijaksana, maha tahu akan segala kebaikan itulah yang meletakkan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Nah, jadi kebaikan itulah yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Taib, pasti ada yang membuatnya. Lalu yang ketiga, isi ketiga dari perkataan Syekh Utsaimin ini yaitu akhbar kauniyah. Akhbar kauniyah itu informasi-informasi kejadian tentang kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Ya misalkan kita kalau baca awal surat An-Naba itu kan penuh itu dengan akhbar kauniyah. Ya, misalkan Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam kalian itu waktu untuk istirahat. Dan juga banyak kan tentang Allah juga mengatakan wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kami jadikan di atas kalian ya sab'an 7 langit yang dikokohkan. Terus sebelumnya juga wal jibala autada. Kami jadikan gunung itu paku bumi. Itu kalau dilihat secara wakil, secara kenyataan penelitian, benar-benarlah itu ada, paham? Nanti kalau kita baca lagi surat Ar-Rahman misalkan yang mengabarkan bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara dua pertemuan air laut itu ada seperti dinding, seperti tembok yang menghalangi. Jadi air laut satu dan yang air lautnya satu lainnya lagi, di pertemuannya itu kayak ada dindingnya. Itu kalau diteliti benar-benar terjadi, ternyata ada. Ya, itu di antara jadi tidak bercampur gitu air lautnya ya. Nah, Masya Allah ya. Itu benar-benar kuasa Allah yang Allah kabarkan dia di Al-Quran itu. Nah, semua kabar-kabar kauniyah itu, siapa yang memberitahu? Kok ternyata dalam Al-Quran ada? Nah, berarti ada Tuhan yang maha mampu untuk memberitahu semuanya itu. Paham? Yang memberitahukan apa yang Allah ciptakan itu. Maka ini bantahan yang sangat telak ya bagi orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paham ya? Dalil syar'i. Sekarang kita pindah yang keempat. Wa amma adillatul hissi ala wujudillahi fa min wajhaini. Adapun dalil panca indera ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala maka dari dua sisi kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, ahaduhuma annana nasma'u wa nusyahidu min ijabati da'ina, bahwa kita mendengar dan melihat adanya pengabulan doa, wa ghauthil makrubin, dan pertolongan bagi orang yang tertimpa kesusahan, ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala, maka dikabulkannya doa dan ditolongnya orang yang kesusahan itu menunjukkan ya dengan pasti akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Ya. Allah mengatakan wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu, dan Nabi Nuh ya, ketika berdoa sebelumnya maka kami kabulkan baginya. Juga Allah mengatakan ittastaghithuna rabbakum fastajabalakum, ketika kalian beristighotsah kepada Tuhan kalian maka Tuhan kalian mengabulkan permohonan kalian. Wa fi sahih Bukhari, dan dalam sahih Bukhari, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, bahwa ada seorang Arab Badui masuk masjid di hari Jumat dan Nabi saat itu sedang berkhutbah. Faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyalu fad'ullaha lana. Ya. Dia langsung mengatakan, wahai Rasulullah, binasa harta-harta kami, lapar anak-anak keluarga kami, orang-orang miskin kami. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kebaikan kepada Allah untuk kami ya Rasul.
farafa'a yadayhi wa da'a fathara sihabu amthalal jibal falam yanzilu an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Masya Allah. Kemudian Anas menceritakan ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah. Lalu yang terjadi tharos sahab, bergeraklah awan-awan, ya, berkumpul awan-awan itu seperti gunung di atas langit. Falam yanzil an minbarihi, maka tidaklah Rasul turun dari mimbar sampai aku, kata Anas bin Malik, melihat hujan itu, air hujan itu menetes, ya tahadar, menetes dari jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil jumu'ati tsaniyati, dan di hari Jumat yang keduanya, qama dzalikal arabiyyu, orang Badui itu datang lagi, au ghairuhu, atau selainnya, faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, tahaddamal bina wa ghariqal mal fad'ullaha lana. Wahai Rasul, rumah-rumahnya hancur, terus hartanya tenggelam, maka berdoalah lagi ya Rasul pada Allah untuk kami. Farafa'a yadayhi wa qala, maka Rasul SAW mengangkat tangannya lagi, kemudian mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah cukupkanlah untuk kami dan jangan bikin hujan ini membahayakan untuk kami ya Allah. Fama yushiru ila nahiyatin illan farajat, maka tidaklah Rasul menunjuk pada satu sisi, menunjuk pada satu tempat, kecuali hujannya itu berhenti dan berpindah ke sana. Iya, jadi ini hadis ini menunjukkan adanya yang mengabulkan doa. Nah, siapa yang mengabulkan doa? Ya tentunya Rasul Nabi Nuh tadi ya, lihat Nabi Muhammad itu berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan. Dan sekarang pun juga banyak orang yang berdoa dikabulkan. Itu menunjukkan ya bahwa ada yang mengabulkan doa, yaitu Allah taala. Wa mazalat ijabatu da'ina amran masyhudan ila yaumina hadza, dan senantiasa dikabulkannya doa dari orang-orang yang berdoa itu merupakan perkara yang bisa disaksikan sampai hari ini. Liman sadaqal luju'a ila Allah taala wa ata bi syara'itil ijabah, bagi siapa yang jujur dalam kembali kepada Allah dan mendatangkan syarat-syarat dikabulkannya doa, ya. Jadi kita juga merasakan ya doa dikabulkan. Lalu sisi yang kedua ya, dari panca indera yang kedua. Jadi sisi yang pertama doa dikabulkan. Kita kan bisa merasakan dengan panca indera kita. Lalu yang kedua, anna ayatil anbiya illati tusammal mu'jizat, bahwa adanya tanda-tanda kenabian yang disebut dengan mukjizat, wa yushahiduhan nasu wa yasma'una biha, ya, burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Mukjizat ini ya, yang mana itu dipersaksikan oleh manusia atau didengar oleh manusia, ini merupakan bukti yang sangat jelas akan adanya yang mengutus para rasul itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashari, karena yang namanya mukjizat itu merupakan perkara yang keluar dari akalnya manusia. Yujrihallahu ta'ala ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan, Allah Subhanahu wa ta'ala adakan mukjizat itu untuk menolong, ya, menguatkan para rasulnya dan menolong mereka. Contoh, mithalu dzalika ayatu Musa sallallahu alaihi wasallam, tanda ya mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, hina amarahu Allah taala an yadriba bi asahul hajar, ketika Allah memerintah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke langit, ke bahar, ke lautan. Fadarabahu fanfalaqatna asyara tariqan yabisan, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya lalu terbelahlah, ya, lautan itu menjadi 12 jalan yang kering. Wal ma'u bainaha kal jibal, dan air lautnya itu mengelilingi jalan-jalan tersebut seperti gunung. Allah mengatakan fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal hajar
fanfalaqa fakana kullu firqin kattaydil azim. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ketika kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah lautan itu, dan di setiap belahan itu ada katoidil azim. Setiap belahan itu apa? Ada seperti gunung yang sangat besar. Jadi bayangkan aja ya, bawahnya lautannya terbuka jadi 12 jalan, pas yang mau dilewati itu kering, samping-sampingnya lautnya itu seperti gunung. Subhanallah, saking apa? Memang ya kan berjalannya di dasar lautnya. Lalu disusul Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mithaluthanin ya, contoh yang kedua, ayat Isa alaihissalatu wassalam. Ya, mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Haitsu kana yuhyil mauta, ketika atas izin Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yukhrijuhum min kuburihim biidnillah, dan mengeluarkan orang mati itu dari kuburannya dengan izin Allah. Allah mengatakan wa uhyil mauta biidnillah. Dan Nabi Isa berkata, aku bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Juga mengatakan, wa itukhrijul mauta biidni. Dan ketika engkau wahai Isa keluarkan orang dari kuburan dengan izinku. Contoh yang ketiga dari mukjizat, mithalu thalith li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina tulibat minhu Quraisyun ayatan. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan. Ketika orang-orang kafir Quraisy meminta satu mukjizat kepada satu tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad, fa asyara ilal qamar, maka Nabi menunjuk kepada bulan, fanfalaqa firqataini fara'ahun nas, maka bulannya itu terbelah menjadi dua, yang manusia saat itu semuanya bisa melihatnya. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar, ya telah dekat hari kiamat dan telah terbelah apa? Bulan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Walaupun mereka orang-orang kafir itu melihat terbelahnya bulan itu, mereka berpaling, yu'ridu wa yaqul, dan bahkan mereka mengatakan, oh ini sihir yang terus-menerus. Sihir Muhammad bisa membelah bulan. Waliyadzubillah. Padahal jelas-jelas sekali mereka sendiri yang minta dan diberi oleh Allah Ta'ala melalui tangan Nabi Muhammad tadi, ya. Fahadhil ayatul mahsusatul lati yujriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum tadullu jalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Maka semua mukjizat yang bisa diraba oleh panca indera ini, dilihat dengan mata atau dirasakan dengan panca indera ini semua, ya, yang diperjalankan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat bagi Rasulnya dan penolong bagi mereka, ini menunjukkan dengan bukti yang sangat tegas yang tidak bisa dibantah akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, tentang dalil syar'i dan dalil hissi akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.